ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sampai halaman 52 sahih. Baik, ini masih berkaitan dengan bab yang di kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri berkaitan dengan bantahan tahdziran terhadap kelompok Al-Qur'aniyin yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam agama tapi tidak mau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah kita sampaikan ucapan Imam Al-Ajurri dan juga dalilnya. Sisanya poin ke-15, beliau berkata, ini Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah berkata, wa haddatsana Muhammad ibnu Ahmad Al-Hafidh qala haddatsana Ahmad ibnu Ja'far ibni Silm qala haddatsana Ahmad bin Ishaq ibni Buhlul qala haddatsana Abi qala haddatsana Musa ibnu Dawud an ibni Mubarak an Ma'mar an Ali bin Yazid an Ali bin Zaid ibni Jud'an an Abi Nadra an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahum kanu yatadzakaruna al-hadits. Ya, sampai dari Imran bin Husain, beliau mengatakan dahulu mereka para sahabat, para salaf saling murajaah, mudzakarah, saling mempelajari al-hadis. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, da'una min hadza waji'una bi kitabillah. Tinggalkan kami dari hadis-hadis tadi. Gak usah menyebutkan hadis, datangkan kepada kami Al-Quran saja. Ya, ini sekali lagi sudah ada sejak zaman dahulu. Faqala lahu Imran,
Imran bin Husain radhiyallahu anhu pun berkata, innaka ahmaq, ente dungu. Ya, ahmaq, dungu. Ini sekali lagi ucapan tegas keras salafus saleh terhadap orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW, yang tidak mau mengambil hadis Rasulullah SAW. Ya, dan sudah sering kita sampaikan, keras pada tempatnya, ini sesuatu yang terpuji, sesuatu yang hak, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti dalam ucapan Imran bin Husain di sini. Ya, dia mengatakan, innaka ahmaq, engkau atau ente dungu. Atajidu fi kitabillahi as-salata mufassaratan. Setelah divonis inti dungu, kemudian disebutkan alasan dan hujjah kenapa orang itu dikatakan dungu. Kata beliau, apakah inti mendapati di dalam Al-Quran perincian masalah sholat? Ya. Ini sekali lagi hujjah, bantahan kepada Al-Qur'aniyin tadi, bahwasanya tidak cukup hanya mengambil Al-Qur'an tanpa Al-Hadis, karena dalam Al-Qur'an tidak ada perincian masalah sholat seperti yang sudah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya. Masalah rakaat, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya tidak ada. Demikian pula kaifiyah tata cara sholat secara terperinci tidak ada dalam Al-Quran. Ya, maka sungguh dungu orang yang hanya mengambil Al-Quran saja tanpa Al-Hadis. Kemudian hujjah beliau lagi, atajidu fi kitabillahi as-siyama mufassaran. Apakah ente mendapati di dalam Al-Quran perincian masalah puasa? Ya. Apa yang misalnya dibolehkan, ya, secara perinci. Ya. Ada sebagian memang hukum-hukum puasa dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Ya. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ada sebagian, cuma semuanya ya tidak ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya kafarah bagi orang yang menggauli isinya di kala bulan suci Ramadan. Ini sekali lagi tidak ada di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi sungguh dungu orang yang hanya mengambil Al-Quran tanpa Al-Hadis. Belum lagi masalah haji, masalah zakat, dan ya masalah-masalah hukum yang lainnya. Kata beliau, Al-Qur'anu ahkama dzalik wa sunnatu tufassiruhu. Al-Quran hanya menyebut secara global. Adapun as-sunnah, al-hadis memperincinya. Ini juga bukan hanya berkaitan dengan masalah ahkam. Demikian pula dalam masalah tafsir Al-Quran. Butuh apa? Penjelasan al-hadis. Seperti contohnya yang sudah kita lewati. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rasul mentafsirkan apa arti apa? Zulm, yaitu asyirku billah. Demikian pula Rasul SAW mentafsirkan siapa yang masuk dengan al-maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang Yahudi dan An-Nasara. Butuh tafsir dari hadis Rasulullah SAW, dan itu salah satu tugas Rasul, menjelaskan apa ya perincian yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang sudah kita sampaikan ayatnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
kata Allah, telah kami turunkan kepadamu az-zikra Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mereka mendapatkan al-husna, kebaikan. Rasul mentafsirkan al-husna ay al-jannah. Kemudian apa itu az-ziyadah, tambahannya yaitu melihat kepada wajah Allah di surga. Ini perincian penafsiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca footnote, ya, ucapan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Sudah kita baca belum ini? Ya? Belum ya? Ini berkaitan sebenarnya dengan footnote kemarin. Wa fil hadis, dalam hadis yang berkaitan dengan poin 14, kita baca sejenak hadisnya. La ulfayanna ahadakum muttaqian fi arikati yablughuhu al-amru anni fayaqul lam ajid hadza fi kitabillahi azza wa jalla. Tidaklah aku mendapati salah seorang di antara kalian dia bersandar di dipannya sampai kepadanya hadisku, lalu dia berkata, aku tidak mendapati hal ini di dalam Al-Quran. Maka kata Syekh, wa fil hadis raddun ala man syaghaba min ahlil ahwa wada'a al-istighna'a bil Qur'ani ani sunnah. Di dalam hadis tadi ada bantahan atas celotehan ahlil ahwa, ahlil bid'ah yang mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, tidak perlu al-hadis. Mislu ta'ifah alladina yatasammawna bil Qur'aniyin, seperti kelompok yang menamakan diri mereka dengan Al-Qur'aniyin, wa ghairihim, dan yang semisal dengan mereka. Ya, meskipun mungkin namanya bisa berbeda, yang penting hakikatnya ya masih banyak kita dapati orang-orang yang akidahnya, manhajnya sama dengan Al-Qur'an ini di sini meskipun namanya berbeda, yaitu menolak hadis dengan alasan ya tidak ada keterangannya di dalam Al-Qur'an. Seperti mereka-mereka yang menghalalkan binatang ya buas, tidak apa-apa makan harimau, singa, serigala, ya nggak ada masalah kata mereka. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma disebutkan innama harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Nggak ada kata mereka apa? Diharamkan binatang-binatang buas tersebut. Padahal jelas Rasulullah SAW apa? Melarang dari memakan binatang tersebut. Ya, binatang bertaring dari binatang buas. Iya, sekali lagi nasnya dalam Al-Quran tidak ada. Cuma kita ingat Al-Quran mengatakan wa ma'atakum rasulu fakhudhu, apa yang diajarkan Rasul ambillah. Dan yang Rasul ajarkan di antaranya tadi mengharamkan makan ya daging binatang buas tersebut. Ini perintah Al-Quran. Ya, cuma mereka sebetulnya hanya kedok saja mengatakan pakai Al-Quran, padahal sesungguhnya mereka tidak berhukum dengan Al-Quran. Buktinya apa? Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Ya, makanya sekali lagi mereka dusta sebetulnya kalau mengatakan kami hanya pakai Al-Quran nggak pakai al-hadis. Dusta. Mereka sesungguhnya tidak pakai Al-Quran wala al-hadis. Mereka pakai hawa nafsu mereka sendiri. Makanya dinamakan oleh Syekh tadi min ahlil ahwa. Karena kalau mereka pakai Al-Quran, mereka pasti apa? Memakai al-hadis. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita memakai apa? Al-hadis. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan kisah apa itu? Seorang sahabat yang memakai dalil surat Al-Hasr ayat 7 tadi. Kisah apa?
Iya, tentang masalah la'ana Rasul SAW al-washimat wal mustawshimat. Rasul SAW melaknat orang yang bertato dan yang mentato, dan yang istilahnya memperindah giginya, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang perempuan yang dinamakan atau yang kunyanya Ummu Yakub mengatakan, aku sudah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak aku dapati la'ana Rasulullah SAW tadi, atau laknat bagi yang bertato. Kata Abdullah bin Mas'ud, in qara'ti lawajati, kalau engkau betul-betul membacanya dengan seksama, engkau akan mendapatinya. Kemudian beliau membawakan ayat tadi, wa ma atakum rasulu fakhudhu. Demikian pula kalau kita baca dalam kitab Asy-Syariahnya, sedikit tambahan info. Dulu kita sampaikan, yang ana punya dulu kitab syariah, tahqiqnya kurang bagus waktu itu ya. Ada sebenarnya tahqiqnya Syekh Al-Walid. Lupa namanya, menyampaikan Syekh Walid bin Saifin Nasr punya tahqiq terhadap kitab Asy-Syariah yang cuma 3 jilid saja insyaallah taala. Sekali lagi, ini lebih bagus daripada yang pernah kita tunjukkan kepada antum tahqiqnya. Intinya dalam kitab Asy-Syariah itu juga disampaikan dari seorang ulama salaf yang bernama Abdurrahman bin Yazid kalau tidak salah. Beliau pernah melarang seseorang yang sedang ihram untuk haji atau umrah. Orang itu sedang ihram, sudah pakai pakaian ihram, cuma didobeli dengan baju biasanya, baju yang biasa dipakai, entah gamis atau jubah dan seterusnya. Maka dilarang oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Yazid tadi. Lalu orang itu mengatakan, di mana ayatnya aku harus melepas bajuku ini? Maka Abdurrahman bin Yazid pun membawakan ayat yang sama dengan tadi, wa ma atakum rasulu fakhudhu. Karena Rasul melarang orang yang berihram untuk haji atau umrah memakai baju al-makhit. Al-makhit itu baju yang biasa dipakai, entah jubah, entah itu pakai baju gamis dan seterusnya. Seorang yang muhrim hanya boleh pakai, yang laki-laki pakaian 2 helai kain saja. Tidak boleh memakai baju yang biasa dipakai, entah dalaman atau luaran, tidak boleh. Ini sekali lagi intinya, apa yang Rasul sampaikan dalam hadis itu yang wajib dikerjakan berdasarkan Al-Quran. Apa yang Rasul sampaikan itu yang juga disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Intinya sekali lagi, sesat orang yang hanya memakai Al-Quran tanpa Al-Hadis. Seperti kelompok yang menamakan dirinya Al-Quranin wa ghairihim, dan yang semisal dengan mereka. Maka sekali lagi, al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak bisa merubah hakikat sebenarnya. Yang penting lihat hakikatnya, bukan penamaannya. Mimman sara ala nahjihim, yang mengikuti jejak mereka, tidak mau al-hadis. Wal hadis dalilun qati'un ala anna syariat al-islamiyata laisat Qur'anan faqat. Dan hadis yang sudah kita baca tadi, poin 14, adalah dalil yang sangat kuat yang menyatakan syariat Islam itu bukan hanya dari Al-Quran saja. Apalagi dalam hadis Rasul mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah aku diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu apa? Al-Hadis. Tidak cukup hanya Al-Quran. Rasul mengatakan beliau juga diberi yang semisal dengan Al-Quran. Makanya kata para ulama, dalam hadis ini Rasul mengatakan dalam segi hujjah, dalam segi dalil, sama derajatnya Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada hadis, tidak harus pakai harus pakai ada ayatnya, tidak harus. Karena hadis itu kata Rasul, wa misl, sama dengan Al-Quran dari segi hujjiyah, sebagai hujjah. Bukan dalam segala hal.
Contoh kalau dalam hadis kalau kita baca innamal a'malu binniyat, beda dengan kita membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau membaca Al-Qur'an satu huruf satu apa? Pahala. Beda dengan apa? Al-hadis. Kalau baca Al-Qur'an didahului dengan ta'awud, baca hadis apa? Tidak perlu. Beda hukum-hukumnya. Cuma di sini yang sama kata para ulama wa mislahu dalam segi hujjahnya al-hadis sama dengan apa? Al-Qur'an. Maka tidak perlu kalau sudah ada hadis yang sahih, tidak perlu seseorang mengatakan mana ayatnya, karena hadis sudah apa? Hujjah, sama derajatnya dengan apa? Al-Qur'an. Rasul yang mengatakan demikian. Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Kemudian kata Syekh, wa inna ma hiya Qur'anun wa sunnatun. Syariat Islamiyah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sudah kita pelajari bersama ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Bahkan di awal kitab beliau mengatakan i'lam rahimakallah annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, Islam adalah as-sunnah al-hadis, dan al-hadis adalah apa? Al-Islam. La yanfaqu ahaduhuma anil akhar, enggak mungkin bisa terpisah. Ini jelas sesat kalau yang mengatakan cukup Al-Quran saja, tidak perlu Al-Hadis. Atau dengan ungkapan mereka yang lain, kalau ada hadis timbang dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga sesat. Ya, jadi sekali lagi intinya tadi menolak hadis meskipun dengan retorika yang berbeda. Dan itu yang sering juga kita dengarkan dari sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin. Kalau ada hadis yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran, ambil Al-Qurannya. Mungkin tidak al-hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Sedangkan Al-Quran dan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin ada pertentangan. Cuma ini sekali lagi retorika mereka untuk menolak hadis. Atau mengatakan tadi hadis perlu ditimbang lagi dengan Al-Qur'an. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan tadi ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'au, dan Al-Qur'an mengatakan wa ma atakum rasulu fakhudhu. Seperti yang sudah kita contohkan kalau nggak salah waktu itu, sebagian orang menolak adanya badal haji, badal umrah. Misalnya ada orang tua meninggal dunia belum haji atau umrah, anaknya sudah pernah umrah, sudah haji, kemudian haji yang kedua, umrah yang kedua, niatnya untuk orang tuanya. Kata mereka ini nggak sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Padahal hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. Ada sebagai sahabat yang minta istilahnya izin atau bertanya kepada Rasul untuk mengumrahkan, menghajikan orang tua yang sedang meninggal dunia. Rasul membolehkan. Kok kata mereka ini bertentangan dengan ayat na'udzubillahi min dzalik? Apakah mereka lebih tahu daripada Rasul tentang ayat tadi wa alaysa lil insani illa ma sa'ah? Maka sekali lagi bukan hanya yang langsung terang-terangan mengatakan saya nggak mau hadis, tapi kadang dengan retorika-retorika tadi intinya sama, tidak mau mengikuti hadis dengan alasan tidak ada ayatnya atau ayat bertentangan dengan na'udzubillahi min dzalik. Wa risalah al-Albani manzilatus sunnah fil Islam wa bayan anna la yastari anhal Quran. Lihat karya Syekh Al-Albani rahimahullah tentang kedudukan sunnah, judulnya kedudukan sunnah dalam Islam, dan penjelasan bahwasanya Al-Quran itu butuh kepada as-sunnah. Kemudian kata Syekh, wa haqiqatu amri haula indi laisat hiya da'wa ilal Quran wa tamassuk bihi wa innama hiya da'wa ilal bid'ah wal ahwa. Kata beliau, hakikat jati diri mereka sebetulnya menurutku
bukan seruan untuk mengikuti Al-Quran, bukan seruan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu hanya sekedar kedok saja, propaganda saja. Pada hakikatnya mereka ini hanyalah orang-orang yang menyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu. Cuma dibungkus dengan istilah cukup bagi kami Al-Quran saja. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada jaa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhu wara'a dhuhurihim. Sesungguhnya kalian akan mendapati sekelompok orang yang menyeru kalian kepada Al-Quran, namun pada hakikatnya mereka membuang Al-Quran di belakang mereka. Ya. Meskipun mungkin digelari ahli tafsir Al-Quran misalnya, padahal ya isinya hanya bid'ah wa syirku billah. Ya. Maka hati-hati. Ya, meskipun dikenal dengan ahli tafsir, cuma akidahnya syirik, akidahnya bid'ah, pada hakikatnya sama dengan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini, yang mengotak-atik ayat Al-Quran sebagainya sesuai dengan hawa nafsunya. Wa qad nabadhu wara'a dhuhrihim. Maka kata beliau, fa'alaikum bil ilmi, maka wajib bagi kalian berpegang dengan ilmu. Apa ilmu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Pegang erat ilmu, yaitu tadi firman Allah, sabda Rasul, ucapan para sahabat. Jangan hanya pakai ayat, namun ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak mau kepada al-hadis, tidak kembali kepada penafsiran salaf. Ya. Maka hati-hati dengan meskipun digelar dengan ahli tafsir, majelis tafsir dan sebagainya, namun tafsirnya ala ra'yi, tafsirnya ala hawa nafs. Maka kata Abdul Mas'ud, alaikum bil ilmi, pegang erat ilmu, yaitu tadi Al-Quran, as-sunnah yang sahihah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa tabaddu', hati-hati dari segala bentuk kebid'ahan. Ini wasiat dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sangat luar biasa, yang wajib untuk kita betul-betul pegang. Ya. Wa iyyakum wa tabaddu', wa iyyakum wa tanattu', jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan, keekstriman. Ya, ekstrim yaitu yang tentunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tidak bisa dikatakan keekstriman, meskipun orang-orang itu menganggap ekstrim. Mengajarkan akidah dikatakan ekstrim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, ya, mereka yang ekstrim karena menyelisihi ajaran para as-salaf. Ya. Wa alaikum bil atiq, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaran para salaf al-atiq, yaitu yang klasik, artinya yang sesuai dengan ajaran para salafu as-saleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan lagi ucapan Imam Ibn al-Banna, wa rawahu al-Ajurri anil Ashnani anil Husain bin Ali an Yahya ibni Adam an Ibnil Mubarak wa dzakarahu wa qarrara bihi nadhairahu fi dzalik. Ya, sudah kita sampaikan bahwasanya penulis kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah membawakan riwayat dengan sanad beliau sendiri, meskipun sama isinya dengan sanad yang dibawakan oleh Imam siapa? Al-Ajurri. Nah, jadi kalau antum bandingkan riwayat ini dalam kitab Asy-Syariah, rawi-rawinya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Abana di bawah sini. Dari Al-Husain bin Ali, kalau dari riwayat
siapa? Ibnu Al-Banna dari Muhammad bin Amr Al-Hafidh. Paham tuh? Nah, taib, kita lanjut halaman berikutnya 53. Halaman 53 poin 16. Ini babnya sebetulnya beda dengan bab yang tadi. Kalau bab tadi masih berkaitan dengan bantahan kepada kelompok Al-Qur'aniyin, ya. Kalau poin 16 ini, kalau dalam kitab Asy-Syariah itu babnya sudah beda. Bab Zammul Jidal wal Khusumat Fiddin. Bab celaan debat kusir dalam urusan agama. Dari poin 16 ini sampai nanti halaman 56 ini babnya dalam kitab Asy-Syariah itu berkaitan dengan celaan terhadap atau celaan ya dari debat kusir atau khusumat fiddin, ya, celaan terhadap debat kusir dalam urusan agama. Kita baca riwayatnya. Kata Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah, akhbarana Hilal ibnu Muhammad Al-Haffar qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibnu Amr ibnu Al-Bukhtari qala haddatsana Ahmad bin Mula'ib ibni Hayyan Al-Makhrami qala haddatsana Abul Walid Khalaf ibn Al-Walid qala haddatsana Shihab ibn Kharash anil Hajjaj ibni Dinar an Abi Ghalib an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alai illa utul jadalah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok orang tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali mereka diberi ya tadi debat kusir atau suka debat kusir. Tsumma ta'ala, kemudian Rasul membacakan firman Allah, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah orang-orang kafir musyrikin membuat perumpamaan untukmu kecuali untuk mendebatmu. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kelompok yang suka ya berdebat atau bertengkar. Surat Az-Zukhruf ayat 58. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, sudah sering kita sampaikan, debat dalam Islam ada dua macam, ada yang tercela, ada yang terpuji. Secara ya global, debat yang tercela, yang haram, debat dalam urusan akidah. Ya, makanya dalam kitab-kitab akidah, seperti dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad juga, di awal kitab setelah beliau menyebutkan Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana al ashabur Rasulullah wal iktida'u bihim, kemudian wa tarkul bid'ah ya wa kullu bid'atin dhalalah wa tarku al-mira wal jidal wal khusumat fiddin. Ya, debat dalam urusan akidah ini ya secara ijma' haram. Ya, kecuali kalau ada kemaslahatan di dalamnya. Ini secara umum kita bahas bedanya debat dalam bab akidah dengan debat dalam masalah fikih. Ya, ini sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rayyiz dalam sebagian buku beliau, kalau nggak salah juga dalam kitab Syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad. Debat dalam urusan akidah secara ijma' haram, kecuali kalau ada kemaslahatan. Karena nas masalah akidah sudah jelas, terang benderang. Ya. Apalagi dalam masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Tidak bisa ditakwil-takwilkan. Sudah iyat, artinya iyat, tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. Beda dengan masalah fiqh, masalah fikih. Apalagi yang berkaitan dengan ya bab-bab fikih ijtihad yang pintu ijtihad terbuka. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang kita bahas sebetulnya kemarin dalam biografi Imam Syafi'i, ada sebagian orang ulama di zaman Imam Syafi'i, beliau ketika berdebat dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat.
namun mereka masih saling kasih sayang dalam masalah fikih. Tapi bedanya dengan masalah akidah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat tegas, apalagi dengan ahli al-kalam. Hukmi fi al-kalam an yudrabu bil jari wan ni'al. Dan dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang kita bahas kemarin itu disebutkan bahwasanya mazhabnya Imam Syafi'i beda. Beliau dalam pembahasan usuluddin dengan masalah al-furu'. Itu ada sekali lagi dalam ucapan Imam Dhahabi rahimahullah ketika beliau keras dalam masalah orang-orang yang menyimpang dalam urusan akidah dengan orang yang debat dengan beliau dalam urusan fikih. Makanya ada ungkapan beliau ketika berdebat, Imam Syafi'i mengatakan qauli shawabun yahtamil khata'an. Ucapanku ini sekarang yang aku berdebat denganmu, yang aku pegang ini pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Wa qauluka khata' yahtamil sawaban. Namun ucapanmu sekarang ini aku anggap keliru, tapi bisa jadi benar. Ini dalam masalah fikih ijtihadi. Jangan gagal paham, jangan disalah tempatkan. Seperti yang pernah kita dengar juga dari kelompok alil bidah atau kelompok-kelompok harakiyin membawakan ucapan ini kepada istilahnya perbedaan masalah akidah, masalah manhaj. Ini sekali lagi gagal paham tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang sudah kita sampaikan tadi, Imam Dhahabi sendiri mengomentari perbedaan antara sikap Imam Syafi'i dalam masalah usuluddin dengan masalah fikih tadi. Jadi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, debat dalam urusan akidah haram secara ijma kecuali kalau ada maslahat. Seperti nanti akan disampaikan debatnya Imam Ahmad di hadapan khalifah dengan tokoh kelompok alil bid'ah Ahmad bin Abi Duad. Insyaallah akan ada di bab ini. Adapun dalam masalah fikih tadi pintu debat terbuka. Kemudian diperinci lagi oleh para ulama debat secara umum ada dua, terpuji dan juga tercela. Yang tercela itu tadi dalam masalah urusan akidah ataupun debat meskipun dalam urusan fikih namun tanpa ilmu. Ini juga tidak dibolehkan. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian juga debat dengan ahli bid'ah. Ini secara umum haram kecuali bagi pakarnya para al ulama ada syurut. Artinya debat terpuji itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya untuk membela kebenaran, debat di atas al-ilmu, ikhlasillahi ta'ala. Kemudian tidak ada kemudaratan yang lebih besar. Bahkan sebagian mengatakan sebaiknya debat apalagi dengan alil bid'ah tadi secara umum haram kecuali kalau ada maslahat. Di antaranya kemaslahatan itu debat di kandang mereka, bukan di debat hadapan umum. Karena ahli bid'ah mereka itu sukanya hanya main perasaan, baper istilahnya. Dalilnya perasaan, menggugah perasaan orang. Banyak orang umum nanti tertipu. Sekali lagi, sebagian ulama mengatakan mensyaratkan debat dengan ahli bid'ah itu pun di sarang mereka atau di tempat yang tidak ada orang-orang umum. Sebagaimana kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung mendatangi sarangnya siapa? Kelompok Khawarij. Di antaranya kalau di depan umum, apalagi mungkin di media umum misalnya TV debat, naudzubillah min dzalik, karena ahli bid'ah suka main perasaan, banyak orang umum yang khawatir tertipu nantinya. Ini kemaslahatannya kurang. Maka sekali lagi semuanya ada aturan mainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi debat yang terpuji, debat yang alal haq. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan masalah debat kusir. Debat yang terpuji, debat yang sesuai dengan syarat-syarat yang
harus dipenuhi seperti tadi, di atas ilmu dengan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian kemaslahatannya lebih banyak daripada kemadharatannya, dan yang debat itu ahlinya, ya, bukan yang setengah-setengah, ya, sudah nggak paham pembahasan, ya, agama yang hak, ya. Demikian pula dengan syubhat, tentunya retorikanya juga harus baik, ya. Ini butuh surut, nggak semua orang bisa debat, terutama dengan ahli al-bid'ah. Nah, adapun selain itu tentunya itulah debat yang tercela. Dan di antara debat yang tercela juga tentunya yang membantah dalil seperti tadi, dibawakan hadis dibantah dengan apa? Mana ayatnya. Ini juga namanya orang ini mendebat. Ini juga termasuk dalam kategori ma darabuhu laka illa jadala. Atau dibawakan asar ulama salaf, ya, kemudian mengatakan, ya, asar salaf jangan dijadikan seperti hidangan makanan, ya. Ini kalau sudah bangkrut hujah gitu. Naudzubillah min dzalik. Maka sungguh benar ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah yang mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, pegang erat asar salaf meskipun engkau ditolak oleh manusia, ya. Biarkan, ya, titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu, sampaikan sudah, wa ma alaina illa al-balah, ya. Asar salaf ditolak, ditakwil-takwilkan tadi, ya. Kemudian apa? Kalau pemikirannya sendiri kayak wahyu, ya, naudzubillah, enggak tahu wahyu siapa. Nah, ini ya, sekali lagi, ini orang yang juga mendebat yang kata Allah ma darabu ilaka illa jadal. Dikasih ayat hadis dan athar salaf tidak mau, maunya apa? Qila wa qal. Ini sekali juga termasuk ke dalam kategori mendebat yang batil. Kemudian warawahu al-Ajurri an Ibni Abdul Hamid al-Wasiti an Zuhair bin Muhammad al-Marwazi an Ya'la bin Ubaid bin Hajjaj bin Dinar. Ini sanadnya Imam Al-Ajurri. Tsumma qala, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, lamma sami'a hadza ahlul ilmi minat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin lam yumaru fid din wa lam yujadilu. Ketika para ulama dari kalangan tabi'in dan yang setelah mereka dari imam-imam kaum muslimin mendengar sabda Rasul tadi, mereka tidak mau debat kusir dalam urusan agama. Banyak, ya, kalau antum lihat kitab Asyariahnya langsung disebutkan riwayat-riwayat dari salaf tentang, ya, mereka tidak mau debat kusir. Di antaranya Al Hasan Al Basri rahimahullah, ketika didatangi oleh seseorang, ya, yang mengajaknya debat, kata beliau, kalau, ya, aku absartu ala dini, aku sudah paham agamaku. Ya, jika engkau tidak paham, ya, urusan agamamu, pergilah, ya, istilahnya kepada yang seperti dirimu. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man ja'ala dinahu aradan lil khusumat aktsarat tanakul. Barang siapa yang menjadikan agamanya itu untuk selalu debat kusir, maka dia akan sering berpindah-pindah ajaran agama. Kenapa? Terkena syubhat, ya. Kenapa? Paling tidak pelin-pelan, mencela-mencela. Kenapa tadi? Karena syubhat ahli bid'ah tersebut. Kalau dia suka debat. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, seseorang harus tahu, ya, menempatkan diri. Wa hadzarul muslimin al-mira wal jadal, dan mereka para salafus saleh mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari debat kusir. Ini sudah kita sering sampaikan, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Hati-hati, jangan masuk misalnya ke, ya, majelis syubhat, entah di dunia maya, di dunia nyata. Ya, jangan sok, ya, mau
menegakkan hujjah atas mereka padahal dirinya masih belum matang keilmuannya, masalah akidahnya, manhajnya dan seterusnya. Hati-hati. Ulama salaf saya sangat berhati-hati. Muhammad bin Sirin didatangi seseorang mau dibacakan ayat hadis, beliau nggak mau, takut kena syubhat. Ya, apalagi kita. Ini sekali lagi harus tahu diri, jangan sok. Wa amaruhum bil akhdi bis sunan. Mereka memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alis sahabah, dan agar mereka kaum muslimin berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi hati-hati, cukuplah sudah kita pelajari qala Allah wa qala sahabat. Jangan sok masuk ke tadi ahli syubhat, majelis ahli syubhat, atau sok ngasih komentar kemudian dibantah. Oh, betul juga ya komentar Anda bantahnya. Hati-hati. Asyubha khatafa wal qulubu dha'ifa. Atau naudzubillah min dzalik, ikut grup-grup WA, grup-grup apalagi itu yang penuh dengan asyubhat. Meskipun mengaku salafi, mengikut ahlussunnah, cuma kalau penuh dengan syubhat, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Jangan sok masuk ke grup-grup tersebut ingin menegakkan hujjah padahal dia yang terkena asyubhat. Nanti ujung-ujungnya ustadznya yang dikasih syubhat. Hati-hati. Nah, wa hadza tariqu ahlil haq mimman wafaqallahu azza wa jalla. Inilah jalan ahlil haq. Cukup sudah qala Allah wa Rasulullah qala sahabat. Pelajari sudah akidah salah, manhaj salah. Jangan berpaling darinya, jangan berpaling kepada ahli bidah, kepada ahli asyubhat, majelis-majelis asyubhat. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dulu, ada kasus di Surabaya juga. Satu orang masuk ke grupnya ahli bidah, ngasih ceramah, makalah-makalah. Kita di tengah-tengah mereka, ketika kita nang debat, jawabannya datangi Ustadz Fulan. Enak sendiri, lempar batu sembunyi muka. Nah, wa hadza tariqu alil haqqi mimman wafaqahu Allah azza wa jalla. Inilah jalan alil haq dari orang yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla. Wa sanadkur anhum ma jalla ala ma qulna insyaallah. Dan kata Imam Al-Ajuri, dan kami akan sebutkan apa yang dalil-dalil yang kita sampaikan di sini. Kemudian poin yang terakhir kita mau sampaikan di sini, haddatsana Ali bin Muhammad al-Mu'addil qala akhbarana Hamzah ibni Muhammad ad-Dihqan qala haddatsana Al-Abbas ibn Muhammad qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Muhammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub qala kana Abu Kilabah yaqul. Ini di sini ucapan Imam Abu Kilabah dari kalangan ulama salaf tabi'in. Beliau berkata, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bermajlis dengan ahlil ahwa. Seperti yang kita sampaikan tadi, entah di dunia maya atau di dunia nyata. Haram. La tujalisu ahlal ahwa wala tujadiluhum. Ini intinya yang berkaitan dengan bab wala tujadiluhum. Jangan debat dengan mereka. Kecuali kalau ada kemaslahatannya, dan itu yang berhak berdebat ahlul ilmi. Seperti dulu kita sampaikan Abdullah bin Abbas, Imam Ahmad, dan juga Syekhul Islam. Pakar-pakarnya bukan sembarang orang. Wala tujadilum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena aku khawatir mereka menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Apalagi yang masih belum matang keilmuannya, masih belum kuat akidah manhajnya, akan mudah istilahnya ditikau atau tekuk sama mereka. Hati-hati. Au yulabisu alaikum ma ta'rifun, atau minimal diberikan syubhat, diberikan kerancuan. Iya, bisa jadi mereka juga benar, cuma kita terkadang yang terlalu ekstrim. Mulai sudah naudzubillah min dzalik. Maka berapa banyak yang dulunya salafi sekarang menjadi mantan salafi. Di antaranya demikian. Bermajlis dengan al-bidah, debat dengan mereka tanpa hak. Maka masuk syubhat dan jadi mantan salafi. Naudzubillahi min dzalik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas dakwah salafiyah yang hak ini sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah menghidupkan mewafatkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Insyaallah kita lanjutkan ya biidznillah taala ya fi syahri Syawal, bulan Syawal insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.